adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang bencana alam yang dapat mempengaruhi perubahan alam. Nah, ini adalah pelajaran kelas 5 IPAS, yaitu bab 8 tentang Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Kita langsung aja yuk belajarnya. Anak-anak, tahukah kalian kalau bumi yang kita tinggalin itu selalu mengalami perubahan? Nah, perubahan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini kita akan belajar faktor penyebab perubahan ketampakan alam. Nah, perubahan ketampakan alam di bumi itu disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor manusia dan juga faktor alam. Nah, perubahan ketampakan alam karena manusia itu karena aktivitas manusia, anak-anak, antaranya ada penambangan, pembangunan, perubahan, intensifikasi pertanian, penebangan, dan masih banyak lagi. Sedangkan faktor karena alam itu karena perubahan ketampakan alam yang terjadi karena proses alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, puting beliung, tanah longsor, dan kekeringan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kenampakan karena faktor alam, yaitu gunung meletus. Nah, gunung meletus ini terjadi karena gunung berapi itu mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, awan panas, dan material lainnya. Nah, gunung meletus ini juga sering disebut sebagai erupsi. Anak-anak, gunung berapi itu dapat meletus karena terdapat tekanan dari bawah mendorong ke atas. Nah, tekanan dari bawah ini karena di dalam perut bumi itu tersimpan material yang sangat panas atau biasa disebut magma yang akan menekan dan mendorong sehingga memicu gunung berapi itu meletus. Contoh perubahan ketampakan alam akibat gunung meletus. Nah, ketika lava pijar atau debu yang dikeluarkan dari aktivitas letusan gunung Merapi itu mengalir di atas permukaan tanah, dapat menutup tanah dan akhirnya membeku menjadi batuan dengan berbagai macam bentuk. Akibatnya, struktur permukaan tanah akan berubah. Lava pijar yang sangat panas dapat membakar banyak hutan yang dilaluinya. Banyak hewan dan tumbuhan juga ikut terbakar, serta bisa merusak rumah warga dan menimbulkan korban jiwa. Namun, saat kembali normal, daerah yang terdampak itu akan menjadi subur. Oleh sebab itu, banyak sekali masyarakat yang tinggal di bawah lereng Gunung Merapi. Nah, kalian bisa lihat ini adalah contoh gambar peristiwa Gunung Merapi atau gunung meletus. Peristiwa alam yang kedua adalah gempa bumi. Anak-anak, gempa bumi itu merupakan peristiwa bergetarnya permukaan bumi ini karena adanya pergerakan pada lempeng bumi. Nah, gempa bumi ini dapat terjadi karena permukaan bumi itu mengalami pergerakan lempeng tektonik dan dapat menyebabkan retakan atau bahkan patahan di dalam tanah. Akibatnya, tanah itu menjadi retak dan longsor, serta merusak struktur bagian bangunan yang ada. Nah, gempa bumi ini dapat menimbulkan tsunami jika terjadi di dasar laut, anak-anak. Jenis-jenis gempa bumi. Anak-anak, gempa bumi itu dibedakan menjadi dua. Ada gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Gempa bumi vulkanik itu adalah gempa yang disebabkan karena letusan gunung Merapi. Nah, ini terjadi karena magma yang ada di bawah gunung itu mendapat tekanan dan melepaskan energinya secara tiba-tiba sehingga menimbulkan getaran di tanah. Sedangkan gempa bumi tektonik itu karena adanya pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Nah, Indonesia itu terletak di antara pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Dampak dari gempa bumi itu adalah yang pertama, rusaknya bangunan, rumah, fasilitas umum, dan lingkungan akibat getaran yang ditimbulkan. Yang kedua, gempa bumi itu dengan skala yang besar dapat menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, mempengaruhi ekonomi suatu daerah karena infrastrukturnya yang rusak. Infrastruktur itu adalah pembangunan, anak-anak. Nah, ini gambar peristiwa gempa bumi.
Peristiwa alam berikutnya adalah banjir. Nah, banjir ini disebabkan karena kegiatan manusia anak-anak seperti membuang sampah di selokan dan sungai, kemudian membuat pemukiman di lahan hijau menjadi lebih gundul seperti itu, serta betonisasi. Nah, selain itu banjir itu juga bisa disebabkan karena faktor alam, yaitu hujan yang terus-menerus. Nah, banjir ini dapat mengubah bentuk permukaan bumi karena banjir dapat merusak dan menghancurkan wilayah yang digenanginya serta menyisakan lumpur setelah banjir yang surut. Nah, ini baru-baru saja terjadi di Indonesia, banyak sekali wilayah yang banjir karena hujan terus-menerus. Dampak banjir bagi masyarakat, yang pertama itu rusaknya sarana dan prasarana umum, rumah dan isi barang dalam rumah selama terendam banjir. Yang kedua, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, menimbulkan masalah kesehatan terutama penyakit kulit dan saluran pencernaan. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi karena masyarakat terdampak banjir itu sulit bekerja selama banjir masih berlangsung. Yang terakhir, apabila arus banjir deras akan menimbulkan korban jiwa. Jadi kalau banjir itu sulit mencari air, kemudian aktivitas juga terganggu karena jalanan itu tidak bisa untuk lewat. Anak-anak bisa perhatikan contoh gambar peristiwa banjir. Berikutnya tanah longsor. Tanah longsor itu merupakan peristiwa perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran yang bergerak ke bawah. Nah, bencana tanah longsor ini disebabkan karena adanya curah hujan yang tinggi, tanah kurang padat, dan pengikisan. Material longsor itu dapat menimbun apa yang berada di jalur longsor sehingga menyebabkan berubahnya kenampakan alam di bumi. Dampak tanah longsor adalah yang pertama, menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, terputusnya jalan transportasi. Yang ketiga, kehilangan tempat tinggal karena rumah dan bangunan banyak yang tertimbun tanah. Nah, ini gambar tanah longsor anak-anak. Berikutnya adalah tsunami. Nah, tsunami sendiri itu merupakan gelombang air laut yang besar dipicu oleh pusaran air di bawah laut. Nah, anak-anak, pusaran air ini lalu disebabkan karena adanya pergeseran lempeng atau gempa bumi, tanah longsor, dan erupsi gunung Merapi. Gelombang tsunami itu dapat bergerak cepat dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombangnya hingga 30 meter. Nah, bencana tsunami ini dapat merusak lingkungan dan menyebabkan perubahan kenampakan alam di bumi. Dampak dari tsunami yang pertama itu menimbulkan banyak korban jiwa, bisa puluhan bahkan sampai ribuan anak-anak. Kemudian bisa kehilangan harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan ekonomi, serta mengganggu keadaan psikologis masyarakat karena biasanya masyarakat yang sudah terkena tsunami itu akan trauma. Nah, ini contoh gambar tsunami. Berikutnya adalah angin puting beliung. Nah, angin puting beliung itu terjadi karena adanya pertemuan antara udara panas dan udara dingin anak-anak. Nah, antara udara panas tersebut akan saling bertumbukan dan membentuk awan cumulonimbus sehingga menjadi angin puting beliung. Nah, kekuatan angin puting beliung ini sangat besar anak-anak sehingga bisa mengubah bentuk penampakan alam yang ada di bumi. Ini dampak adanya angin puting beliung. Yang pertama, itu banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal karena pembangunannya itu banyak yang rusak dan roboh. Yang kedua, pohon-pohon banyak yang tumbang. Kemudian rusaknya sarana dan prasarana akibat diterjang badai yang kuat. Anak-anak bisa perhatikan, ini adalah gambar angin puting beliung. Selanjutnya adalah kekeringan.
Anak-anak, bencana kekeringan itu terjadi karena suatu daerah itu mengalami kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kekeringan ini dapat terjadi karena tingkat curah hujan di suatu daerah itu di bawah normal, sehingga pasokan air di dalam tanah dan air di permukaan itu berkurang. Nah, kekeringan ini dapat mengubah penampakan alam di bumi karena daerah yang semula hijau itu bisa menjadi tanah tandus dan gersang. Dampak kekeringan yang pertama, tanaman banyak yang mati karena kekurangan air. Yang kedua, meningkatnya polusi udara karena pepohonan yang harusnya menyerap udara kotor mati. Yang ketiga, berkurangnya sumber air bersih. Anak-anak, ini adalah contoh gambar kekeringan. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak bisa lebih paham ya dengan videonya. Nah, anak-anak perlu ingat bahwa penampakan alam itu bisa berubah setiap waktu. Dan ada dua faktor yang menyebabkan, yaitu faktor dari kegiatan manusia maupun faktor dari bencana alam. Ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.